wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah TPK itu Bapak Haji Gun Kurnadi, Dr. Andes, MM, dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ainun, perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjadi moderator pada acara diskusi siang hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Saya Siti Wulandari. Saya Iwan Dardansyah. Saya Fajar Maulana. Yang akan berdiskusi tentang pengaruh promosi dan diskon terhadap keputusan pembelian konsumen pada toko bangunan di Maja. Langsung saja ke latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Langsung saja ke materinya, yaitu latar belakang persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut pelaku usaha untuk menerapkan strategi pemasaran yang efektif guna mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Promosi dan diskon menjadi instrumen penting karena mampu menarik minat konsumen yang semakin rasional dan selektif, terutama dalam industri penjualan bahan bangunan yang memiliki banyak pilihan produk dan toko. Toko bangunan di daerah Maja mengalami penurunan penjualan sebesar 20% dalam 3 bulan terakhir, yang mengindikasikan diterapkan berdasarkan teori pengambilan keputusan konsumen. Promosi dan diskon sebagai stimulasi eksternal diduga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh promosi dan diskon terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas promosi dan diskon. Yang ketiga, merancang strategi pemasaran yang efektif. Terus, manfaat penelitian. Yang pertama, dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam bidang pemasaran, khususnya terkait dengan pengaruh promosi dan diskon terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, memberikan rekomendasi praktis bagi toko bangunan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih baik. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pemasaran yang lebih baik. Selanjutnya, definisi strategi pemasaran. Menurut Philip Kotler, seorang pakar pemasaran terkemuka, strategi pemasaran adalah proses perencanaan yang terintegrasi dan koordinasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan keunggulan kompetitif, memahami pelaku pelanggan, memilih pasar sasaran, dan merancang bauran pemasaran yang tepat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, konsep pemasaran. Menurut Philip Kotler, salah satu pakar pemasaran terkemuka, konsep pemasaran adalah filosofi bisnis. Konsep pemasaran filosofi bisnis yang mengarahkan semua kegiatan perusahaan pada memuaskan kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih baik daripada bersaing. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya dari marketing. Yang pertama ada produk. Dengan menawarkan berbagai jenis bahan material yang dibutuhkan seperti semen, pipa, paku, besi, dan lain-lain. Produk-produk ini dijamin kualitasnya dan disertai dengan garansi untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan. Selanjutnya ada flash. Flash itu lokasi toko yang strategis dan mudah dijangkau, serta tempat toko yang menarik, tetap tersedia wifi yang gratis, juga dapat mendorong kenyamanan karya pelanggan. Selanjutnya yaitu price. Dengan menetapkan harga yang sesuai dan kompetitif,
Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung pada jenis barang material, sehingga dapat menjangkau berbagai segmen pelanggan. Selanjutnya yaitu ada promotion dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk mempromosikan produk. Selain itu juga toko melakukan promosi selling, pembuatan spanduk, dan program loyalitas untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya yaitu teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan secara umum adalah proses di mana seseorang atau kelompok memilih satu opsi dari beberapa alternatif yang tersedia berdasarkan pertimbangan rasional, evaluasi risiko, tujuan yang ingin dicapai, dan informasi yang ada. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif, di mana dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan bermacam-macam, tergantung dari permasalahannya. Menurut George Terry disebutkan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama ada intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, keempat wewenang, dan yang terakhir yaitu rasional. Baik, saya melanjutkan yang selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan, yang dimana proses pengambilan keputusan ini ada 3. Yang pertama itu penemuan masalah, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang dimana penemuan masalah ini di toko bangunan mengalami penurunan sebesar 20% dalam 3 bulan terakhir. Dan pemecahan masalahnya itu yaitu dilakukan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pada konsumen dengan fokus pada promosi dan diskon. Nah, untuk pengambilan keputusannya sendiri ada 2 dengan menggunakan karakteristik maksimal dan payoff maksimal untuk setiap alternatif keputusan tersebut sebagai 2 promosi dan diskon. Ada 3 dalam permintaannya itu tinggi, sedang, dan rendah. Dalam promosinya itu tingginya 25 piece, sedangnya 15 piece, dan rendahnya itu 5 piece. Untuk diskon tingginya 30 piece, sedang 20 piece, dan rendahnya itu 15 piece. Untuk payoff maksimalnya itu promosi mendapatkan payoff maksimumnya 25 piece dan diskonnya 30 piece. Penggunaan model pengambilan keputusan, yang dimana ini ada promosi dibagi menjadi 2, sukses dan gagal. Untuk gagalnya itu sekitar 0,66 dan pendapatnya itu 34%, penjualan meningkat sebesar 17.500.000. Untuk diskon sebesar 10%, yang dimana sukses dan gagalnya itu 0,59 atau setara dengan 41%, penjualan meningkat itu sebesar perkiraan 21 juta. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan, yaitu menggunakan rumus formula IMV, yang dimana IMV ini probability dikali nilai payoff yang diharapkan. Yang pertama itu ada 2 ya rumusnya. Yang pertama perhitungan IMV proyek 1, IMV promosi sebesar 0,34 dikali 17.500.000 ditambah 0,66 dikali 0 sama dengan 5.950.000. Untuk proyek 2 yaitu diskon 0,41 dikali 21 juta dikali 0 ditambah 0,59 kali 0, hasilnya itu 8.610. Nah, berdasarkan perhitungan yang menggunakan model di atas, maka keputusan yang diambil dari toko bangunan tersebut yaitu diskon, karena memberikan nilai yang tertinggi, yakni 8.610.000. Baik, selanjutnya dapat kita simpulkan berdasarkan analisis berbagai alternatif strategi peningkatan penjualan di toko bangunan ini, potongan harga atau diskon dipilih sebagai strategi paling efektif karena hasil perhitungan model pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti menggunakan kriteria maksimal dan leverage serta model pohon keputusan. Secara konsisten menunjukkan bahwa diskon memberikan nilai yang terbaik dengan IMV tertinggi sebesar
8.610. Strategi ini diprediksi mampu meningkatkan penjualan hingga 41% atau mencapai 21 juta per bulannya, sekaligus menarik pelanggan yang baru dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk sarannya, toko bangunan disarankan mengoptimalkan strategi diskon secara berkala, terutama pada momen tertentu seperti akhir pekan atau pada hari libur. Selain itu, toko dapat menerapkan promosi kreatif seperti program loyalitas, bundling produk, dan hadiah langsung, serta didukung oleh pelayanan yang ramah dan juga profesional. Pemanfaatan media sosial juga penting untuk memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan minat konsumen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.